Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang homeschooling. Tapi sebelum ke penjelasan, izinkan saya memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Pertama, saya Nali Nurfadilah, kemudian ada Elsa Cahya Karisma, dan Sheila Nur Syamsya. Oke, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Sheila. Baik, pengertian homeschooling. Homeschooling adalah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di rumah atau dengan kata lain sekolah berbasis keluarga. Homeschooling sendiri dipilih karena memiliki beberapa keuntungan, di antaranya yaitu kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan anak dan fleksibilitas dalam belajar. Selanjutnya, ada homeschooling entrepreneur. Homeschooling entrepreneur merupakan sekolah berbasis entrepreneurship dan vokasi yang memiliki ijazah nasional, mencetak entrepreneur muda mandiri kreatif dengan mengasah otak kanan serta minat bakat siswa. Memiliki program tingkatan setara dengan level SD, SMP, dan SMA. Dengan mengembangkan minat bakat anak dengan bertujuan untuk menjadi seorang entrepreneur dengan jiwa yang merdeka belajar. Homeschooling entrepreneur juga memiliki fasilitas ruang yang nyaman untuk belajar, dan homeschooling entrepreneur memiliki kurikulum yang relatif sama dengan kurikulum dari pemerintah. Tetapi, pembelajaran tidak hanya klasikal atau tatap muka, tetapi juga bisa melayani pembelajaran individual ke siswa atau private, tutorial, serta pendidikan jarak jauh atau disebut dengan distance learning. Nah, selanjutnya ada metode homeschooling. Berikut ini ada beberapa metode dalam kegiatan homeschooling. Yang pertama itu ada school at home. School at home ini adalah kegiatan eh, kegiatan homeschooling yang dilakukan di rumah dengan sistem pendidikan yang sama persis seperti sekolah formal. Kedua ada United Studies, merupakan metode homeschooling berbasis tema. Artinya, siswa tidak mempelajari suatu subjek atau mata pelajaran secara utuh, melainkan dari tema tertentu yang ditinjau dari mata pelajarannya. Yang ketiga ada Charlotte Mason atau The Living Book Approach. Ini merupakan metode homeschooling melalui pengalaman nyata. Artinya, anak diajak untuk terjun dan merasakan langsung apa yang mereka pelajari. Misalnya, belajar matematika lewat kegiatan memasak atau yang lain-lain. Yang keempat ada metode klasikal. Metode ini merupakan metode homeschooling yang menggunakan 3 tahapan perkembangan anak. Yang kelima ada metode Waldorf, merupakan metode homeschooling yang menjadikan suasana sekolah mirip seperti di rumah. Dan yang terakhir ada metode Montessori. Metode ini merupakan metode homeschooling berbasis lingkungan sekitar agar anak dapat berinteraksi langsung dengan lingkungannya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Elsa. Untuk selanjutnya yaitu keuntungan dan kekurangan homeschooling. Meskipun homeschooling adalah metode yang bagus diterapkan, sebagai orang tua tentu kita perlu mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangannya sebagai bahan pertimbangan. Next. Keuntungan homeschooling. Yang pertama yaitu waktu belajar yang fleksibel. Yang kedua, mengembangkan bakat anak. Yang ketiga, waktu istirahat anak yang cukup. Yang keempat, pergaulan anak mudah dimonitoring. Dan yang kelima yaitu kesempatan belajar di luar rumah. Dan yang keenam yaitu biaya pendidikan dapat disesuaikan. Next. Dan ada juga kekurangan homeschooling yaitu terbatasnya ruang lingkup anak. 2, fasilitas pembelajaran yang kurang lengkap. 3, diperlukan usaha ekstra bagi orang tua untuk mendampingi anak selama proses pembelajaran. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Naldi. Baik, perbedaan homeschooling dan les private. Homeschooling melibatkan pendidikan yang dilakukan di rumah oleh orang tua atau tutor,
Sedangkan les privat biasanya melibatkan guru atau instruktur yang memberikan pelajaran di luar lingkungan sekolah, seringkali di rumah siswa atau di tempat les. Selanjutnya, kemudian lembaga homeschooling di Indonesia. Pertama, ada homeschooling Kaseto atau HSKS. HSKS atau Homeschooling Kaseto adalah sebuah institusi pendidikan alternatif yaitu berbasis homeschooling. Jenjang pendidikan yang tersedia di homeschooling Kaseto ini dari SD hingga SMA. Filosofi HSKS yaitu setiap anak pada prinsipnya adalah unik dan mereka memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak bagi dirinya. HSKS punya pendekatan belajar seperti di rumah, artinya belajar bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja dengan situasi dan kondisi yang nyaman seperti di rumah. Pastinya metode dan jam belajarnya pun fleksibel. Kemudian ada homeschooling Primagama. Homeschooling Primagama adalah lembaga pendidikan non-formal. Namun jika melihat aturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak sekolah, rasanya mirip dengan sekolah formal. Terdapat beberapa aturan layaknya masuk sekolah formal, di antaranya wajib mengikuti placement test akademik, ada kehadiran wajib, yaitu 75%, ulangan harian, UTS UAS, hingga ujian penyetaraan. Homeschooling Primagama menawarkan 4 sistem belajar yang bisa dipilih oleh orang tua dan anak, yaitu homeschooling individu atau homeschooling tunggal, dilakukan dengan satu pengajar, satu siswa. Kemudian homeschooling komunitas, diikuti 2-5 siswa dalam satu kelompok belajar. Kemudian distance learning, dilakukan secara online menggunakan aplikasi Skype, di mana pengajar dapat berinteraksi langsung atau bertatap muka dengan siswa. Kemudian sistem belajar mandiri atau siswa kemudian inner homeschooling. Hampir sama dengan prinsip lembaga homeschooling lainnya, pendekatan pendidikan di INERI yaitu melakukan melalui konsultasi dan bimbingan pribadi untuk mengoptimalkan potensi, bakat, dan minat anak, serta membangun karakter mereka. Homeschooling ini terbuka bagi siswa-siswi dengan kendala kesehatan atau fisik dan sosial. Ada 3 bentuk pembelajaran di INERI homeschooling yaitu community class, tutorial visit, and distance learning. Berikutnya. Kesimpulan, homeschooling adalah praktik pendidikan di mana anak-anak belajar di rumah daripada di sekolah tradisional. Ada beberapa jenis homeschooling termasuk homeschooling tunggal, homeschooling majemuk, dan homeschooling berbasis komunitas. Metode homeschooling dapat beragam, mulai dari homeschooling yang dilakukan di rumah dengan sistem pendidikan yang sama, hingga homeschooling berbasis tema dan homeschooling melalui pengalaman nyata. Next, selanjutnya. Oke, berikut adalah contoh video homeschooling atau juga penjelasan tambahan dari video yang bersumber dari YouTube. Menjelang pukul 2 siang, Arkana Nayaka Hasani langsung mempersiapkan buku-buku pelajaran untuk kebutuhan sekolahnya. Bocah yang berusia hampir 10 tahun ini sekolah di siang hari setelah selesai berlatih bulu tangkis selama 2 jam di salah satu klub badminton. Tak seperti anak pada umumnya, bocah yang biasa disapa Arkan ini hanya perlu turun ke ruang tamu rumahnya untuk sekolah. Ya, sudah 2 tahun ini Arkan mengikuti pendidikan secara homeschooling. Di hari-hari tertentu, guru dari HSPG Tebet akan membimbing Arkan saat belajar di rumah selama 2 jam. Sempat belajar di sekolah dasar umum, namun Arkan yang bercita-cita menjadi pebulu tangkis profesional ini mengaku lebih senang belajar secara homeschooling. Homeschooling memang cocok untuk anak yang memiliki bakat yang perlu dikembangkan di luar sekolah. Waktu belajar yang lebih fleksibel memberi kesempatan anak untuk lebih mengasah bakat dan minat non-akademis. Bahkan, tak menutup kemungkinan murid-murid homeschooling bisa diterima di perguruan tinggi negeri dan luar negeri melalui jalur beasiswa. Baik, terima kasih. Saya harap penjelasan tadi bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.